untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kira jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Setelah berjibaku, berdebat, mengeluarkan pemikiran sampai kita pada sesi terakhir rakyat bersuara. Saya berikan kesempatan pada Bung Chiko Hakim, politisi PDI Perjuangan. Silakan Bung Chiko. Jadi pada prinsipnya begini, silakan. Kalau kita melihat dari drama-drama pencalonan ya, dari sebelum pencalonan, dari mulai pencermatan calon-calon, dari mulai sebelum putusan MK yang ada, ini semua semakin menarik, semakin pilkada ini dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Kita jujur aja, bahwa ada cawe-cawe kekuasaan, kita harus akui tidak bisa dibuktikan secara hukum, ya kan, pasti, karena memang yang cawe-cawe ini melakukan operasinya secara intelijen, ya kan. Ini artinya kan memang semua sudah tertata begitu rapi, kita harus akui. Dan ini semua bisa kita buktikan, kita lihat apa yang disampaikan oleh para hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Nah ini nggak terbantahkan lah. Tetapi apakah secara bukti detail satu persatu siapa ditelepon siapa pada jam berapa tadi misalnya seperti itu. Ini kan sulit untuk dibuktikan. Tetapi ini terasa. Hal-hal seperti ini tuh bisa dirasakan. Kalau tidak bisa dirasakan, mahasiswa nggak mungkin begitu meluap kemarahannya ketika turun ke jalan. Ini satu ya. Jadi tapi pada prinsipnya gini, ini semua sudah berlalu. Sekarang pencalonan ini sudah fix, hampir fix ya. Bahwa ada 1-2 yang kemudian ditangkap setelah pencalonan, ya kan, baru terjadi hari ini kalau nggak salah. Misalnya. Tadi pagi misalnya, itu akan terjadi mungkin 1, 2, 3 kali lagi. Tapi ada 545 pilkada. Maksudnya gimana? Ada beberapa kali lagi yang bisa terjadi? Ya, bisa Anda meyakini itu? Bisa saja terjadi. Saya nggak meyakini. Ini kita nggak bisa bicara soal yakin apa enggak. Memperkirakan. Tapi kecurigaan itu ada dasarnya, Aiman. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan itu Anda mau menilai bahwa itu sulit untuk tidak mengatakan terkait dengan kekuasaan. Apakah itu langsung perintah dari Presiden Joko Widodo? Belum tentu. Ini Bupati Batubara ya? Bisa jadi adalah bagian-bagian, tunggu dulu, bagian-bagian dari aparat di sekelilingnya yang ingin menjilat, yang ingin terasa lebih hebat daripada pendukung yang lain. Ini bisa terjadi. Noel ngangguk-ngangguk di sini. Jelas ya kan, itu bisa terjadi, betul nggak Noel? Bahwa presiden dikelilingi orang-orang yang inkompeten, yang kadang-kadang menjerumuskan yang bersangkutan, seperti Hasan Nasbi yang suka bikin presiden wawancara pura-pura, ya kan? Itu salah satunya. Bahlil yang mengatakan panjang lebar soal Raja Jawa, setuju, ya kan? Nah artinya memang kadang-kadang bukan langsung dari presiden itu sendiri, tapi orang-orang sekelilingnya yang menjerumuskan dia dengan cara-cara seperti itu, cara-cara melakukan operasi-operasi. Tapi bisa juga presiden ada perintah juga dikit. Kalau itu tidak sepakat. Tapi jadi prinsipnya gini, ini semua tidak bisa dibuktikan ya A dengan A dan lain-lain secara detail. Tapi pada prinsipnya kita semua merasakan itu. Nah, kita berharap di kepemimpinan yang tinggal sebentar lagi ada harapan baru setelah presiden yang baru akan dilantik. Tetapi ada pilkada yang kadang kita songsong dan mudah-mudahan pilihan dan yang diusung oleh PDI Perjuangan didukung oleh kalian semua. Setuju? Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan Bung Noel. Terima kasih buat sahabat saya. Oke. Yang tadi marah-marah dia. Tadi setuju terus gimana tuh? Jadi apa yang setuju? Enggak jelasin, enggak semuanya dengar lengkap soalnya. Apa yang setuju, apa yang tidak setuju? Yang setuju bahwa apa yang disampaikan Chiko itu betul. Yang mana yang betul? Banyak Kan orang-orang yang hari ini mendadak merasa paling hebat, mencari muka di mata presiden, kemudian coba ingin menjerumuskan presiden, itu fakta. Dan saya katakan itu benar. Karena saya melihat dan merasakan langsung, karena saya bagian dari lingkaran itu. Persis apa yang Bung Silver rasakan juga, bahwa presiden tidak punya kepentingan terhadap proses pilkada. Karena dia bukan partai penguasa hari ini. Tapi orang-orang sekelilingnya yang mungkin saja berbuat demikian sehingga apa yang kita lihat hari ini menyimpulkan bahwa ini jangan-jangan kekuasaan. Kekuasaan itu belum tentu Pak Jokowi yang mengatakan itu. Tapi orang-orang sekelilingnya ingin menjilat. Benar, ingin menjilat. Udah pasti. Kalau itu dari pertama ketika saya mendukung Jokowi, saya selalu mengingatkan Pak Jokowi, ingat sekeliling Bapak itu banyak serigala politik berbulu domba. Bung Aiman ngerasain hal itu. Bahkan Bung Aiman
sering wawancara saya soal sekeliling bandit-bandit lingkaran Jokowi. Bandit-bandit. Ingat, pernyataan saya tidak pernah lemah lembut terhadap kekuasaan. Bandit-bandit di sekeliling Jokowi. Yang maling bansos, yang mencuri soal PCR, kemudian banyak lagi yang membajak pangan, harga pangan tinggi, mafia pupuk, dan banyak sekali. Dan itu ada di lingkaran Jokowi. Dan alhamdulillah Jokowi melakukan tindakan hukum, hari ini banyak mereka ditangkap. Dan itu fakta juga Bung Aiman. Artinya sekali lagi saya sampaikan, terkait pilkada Pak Jokowi tidak punya kepentingan. Dan sudah terkonfirmasi tadi apa yang disampaikan Bung Ciko dan juga terkonfirmasi disampaikan oleh kawan-kawan dari PKS. Bahwa itu bukan keinginan PKS. Bahwa itu juga bukan keinginan Pak Jokowi. Dan itu juga bukan keinginan oleh PDIP. Secara ideologi tidak ketemu. Gitu. Jadi kalaupun ada perbedaan pandangan, ya biarkan. Itulah prinsip dari demokrasi yang hari ini harus kita nikmati bersama. Kemudian ada perbedaan, biarkan. Kita harus dewasa dalam perbedaan. Nggak bisa kita harus samaratakan. Kita punya sejarah kelam terhadap Orde Baru. Dan kita tidak mau mengulangi sejarah itu lagi. Kita berharap gerakan mahasiswa tetap timbul dan alhamdulillah kemarin gerakan mahasiswa luar biasa. Kita harus mengapresiasi gerakan mahasiswa. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Oke. Boleh. Makasih. Silakan. Bung Gis, silakan. Saya pendek aja ya. Ada sebuah syair dari Nizar Kabani, bunyinya begini. Ada beberapa nama yang kami ingat, tapi kami tak tersenyum lagi ketika nama-nama itu disebutkan. Dan saya tidak tersenyum lagi dengan nama-nama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberatan menjelaskan sedikit kepada pemirsa maksudnya nama apa itu? Kenapa? Maksudnya nama apa? Nah, nama orang yang kita tahu dan saya tidak tersenyum lagi dengan nama-nama itu bila Siapa kan disebutkan. banyak nama. Ya, itu cukuplah buat saya. Tapi Oke, baik. paling tidak saya menyetir itu. Dan hari ini gelapnya demokrasi di Indonesia menjadi bukan lagi gelap ya. Ini harus ada perlawanan yang sangat luar biasa. Karena mungkin ya MK ke depan harus nanti Rocky yang ceritakan tentang itu. Selain 3 nama pilihan itu harus ada kotak kosong pilihan masyarakat agar yang memilih tidak semua juga ada salurannya. Karena kalau tidak ada saluran itu seperti ini terjadi. Ini untuk Cagup DKI ya, kan ada 3 pasangan. Iya. Harusnya ada 4, satu lagi kotak kosong gitu. Iya, kotak kosong yang tidak untuk semua gitu loh. Agar aspirasi warga yang dibegal itu bisa disalurkan di sana. Oke. Saya kira ke depan MK perlu melakukan itu. Tapi judicial review-nya saya nggak paham. Oke, baik. Bung Silverter, silakan. Ya, terima kasih. Satu hal yang saya ingin kemukakan di sini bahwa pembegalan atau sabotase yang dilakukan pemerintah kepada calon-calon yang ada mulai dari capres kemarin, sekarang pilkada, ya kan, ini tidak ada buktinya sama sekali. Intervensi ini atau tindak pidana bahkan abuse of power itu nggak ada. Jadi kembali lagi kita sebagai anak-anak bangsa, marilah kita memberikan edukasi yang baik untuk rakyat kita. Jangan kita opinikan isu-isu kebohongan, menjelekkan, merendahkan orang lain yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan juga nilai budaya bangsa kita. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tapi etika, adab, dan moral itu yang lebih utama. Dan kedepannya, mari kita song-song pilkada ini dengan gagasan, dengan program, dengan visi misi agar benar-benar rakyat kita mendapat pemimpin yang baik, yang punya hati buat rakyat dan ingin memajukan bangsa dan negara kita. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Bung Fathul Bari, silakan. Ya, kalau kami ya, ini kan kita memang tantangan demokrasi ini luar biasa. Makanya di PKS pun kita pernah membahas ya bagaimana sebetulnya secara strategis ini akarnya lah permasalahan yang penting juga kita dijawab oleh para pimpinan kita nanti.
selama 5 tahun ini kita muter terus nih. Jadi kenapa artinya demokrasi kita dianggap involutif? Pertama karena hampir setiap proses pemilu kita hanya muter-muter di aspek demokrasi prosedural, berdebat tentang perubahan-perubahan mekanisme dalam pemilu, pilkada, sampai mau pemilu, mau pilpres saja muncul keputusan MK, mau pilkada muncul keputusan MK. Lalu setiap proses 5 tahun diubah lagi rancangan undang-undang ini, dibahas lagi gimana thresholdnya dan sebagainya. Ini sebetulnya kalau secara strategis, baik pimpinan-pimpinan kita di Indonesia ini penting juga untuk meninjau bagaimana demokrasi kita baiknya juga jangan terjebak dengan perputaran involutif demokrasi prosedural, tapi masuk ke aspek substantif. Tawaran PKS di mana? Ya itu tadi masuk ke aspek substantif gitu, Bisa karena dijelaskan? nanti kita bisa lebih fokus tentang apa yang ingin kita perjuangkan bagi masyarakat. Jadi tidak terjebak dengan demokrasi prosedural, perubahan sistem dan lain-lain yang akhirnya juga muncul opini, perspektif, dugaan dan bisa jadi benar gitu tentang hal-hal yang tadi disebutkan. Ada sandra, ada kasus kecurigaan dan sebagainya. Makanya seharusnya itu diselesaikan dulu nih kalau kita mau berpikir sebagai seorang negarawan gitu. Dan ini menurut saya perlu juga didorong ke depan. Nah yang kedua tentu aspek politik praktis ya tentu praktek yang banyak aspek-aspek yang di dalamnya itu ada negosiasi, mencari strategi-strategi yang ada. Dan kita di PKS yang tentu, ini lepas dari soal Anies nih ya. Ini kan kita berdebat panjang karena seolah nih Indonesia pembahasannya hanya Anies saja nih. Padahal di luar itu banyak sekali. Dan bahkan banyak juga yang memposisikan seolah ketika kita berbeda tentang konteks A, konteks B, lalu kita seolah melawan kehendak rakyat misalnya. Jangan juga diposisikan seperti itu. Kita ini kan berpolitik secara baik, juga secara punya orientasi kebaikan. Semua calon ini semua berpikir untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tinggal nanti publik mengawasi hal-hal yang mungkin selama ini kurang baik. 10 tahun kemarin mungkin banyak evaluasi, dievaluasi. Proses-proses pembuatan rancangan undang-undang yang tidak